وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam agenda yaitu akikah putra dari Mas Trihedi yang bernama Muhammad Aqsa Al-Mauza. Kita sebagai setiap muslim diperintahkan untuk mengucapkan doa untuk memberikan selamat dan ikut bahagia. Kita mendoakan barakallahu fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asuddahu wa ruzikta birrahu. Nabi Muhammad SAW mencontohkan apabila ada sahabat-sahabatnya yang diberi karunia oleh Allah berupa anak, maka Nabi Muhammad mendoakan mudah-mudahan Allah memberkahi anak yang diberikan kepadamu, dan kamu pun bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas nikmat tersebut. Lalu kemudian anak tersebut hidup sampai dewasa dan kamu bisa menikmati baktinya. Ini semuanya adalah doa-doa mulia kebaikan yang harus senantiasa mewarnai setiap kelahiran bayi yang ada di dunia. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini mungkin saya tidak menyampaikan panjang lebar, barangkali ada satu hal terkait masalah adab kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak, yaitu kewajiban untuk memberi nama. Kata Imam Malik Ibnu Anas, beliau mengatakan bahwa hukum memberi nama anak itu adalah wajib. Maka wajib hukumnya memberi nama anak. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar kita memilihkan nama untuk anak, nama yang terbaik, nama yang paling mulia. Kalau dipanggil, yang dipanggil seneng, kalau dipanggil yang manggil juga enak. Seperti itu. Karena pada hari kiamat nanti setiap manusia akan dipanggil pakai namanya masing-masing. Maka dari itulah kita diberikan pilihan untuk memilih nama-nama yang terindah untuk anak-anak kita. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, apabila seorang ayah, karena hak paling tinggi milihkan nama itu haknya ayah, ya, karena itu yang akan nyambung dengan bin pada dirinya, ya. Maka dari itu yang berhak milihkan nama itu ayah. Seandainya terjadi ikhtilaf, ya, misalkan ayahnya pengen nama, ibunya juga punya nama, begitu ya, maka yang menang bapaknya ini, ya, nama dari bapak jauh lebih kuat, ya, secara syar'i. Kemudian kita diperintahkan untuk memilihkan nama yang terbaik. Kata Ibnu Qayyim, seorang ayah yang memilihkan nama untuk anaknya nama yang salah atau asal-asalan dalam memberi nama, lalu anak tersebut hidup seumur hidup dengan nama yang buruk tersebut, maka itu hukumnya adalah dosa besar, sama besarnya dengan dosanya menyerahkan anaknya kepada laki-laki tidak bertanggung jawab, lalu kemudian dijadikan bahan penistaan dan hinaan, ya. Maka dari itu kita semuanya diperintahkan untuk memilihkan nama-nama yang terbaik, dan Islam sudah menjelaskan nama terbaik itu apa. Makanya Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau dalam bab masalah nama, beliau membawakan banyak riwayat bahwa para sahabat banyak yang ganti nama setelah masuk Islam, dikarenakan nama-nama jahiliyahnya itu serem-serem, begitu ya. Ada yang Abdul Lata, Abdul Uzza, ya, masih menghamba kepada berhala, begitu ya. Ada juga yang namanya, ada yang namanya huzn, ya, yang artinya adalah kesedihan. Maka Nabi Muhammad perintahkan ganti nama jadi bahagia, begitu. Ada yang namanya kadang ketinggian, sama Nabi Muhammad kurangi. Ada seorang wanita namanya Barroh. Barroh itu orang baik yang nggak pernah salah, nggak pernah maksiat. Sama Nabi kurangi ini, namamu ketinggian. Kadang ada yang namanya ditambahin biar cakep, ada juga yang suruh ngurangi, ya, supaya namanya sesuai. Ini artinya masalah nama termasuk bagian dari syariat yang sangat penting. Nah, saat kita memilihkan nama apa sih sebenarnya yang paling baik? Nama seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh syariat? Dulu ketika Islam ini berkuasa selama, ya, mungkin sekitar 8 abad menguasai dunia, nama manusia itu cakep-cakep semua, Pak. Ya, nama orang itu baik-baik semua, seperti itu, ya.
kita menjumpai nama-nama Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Kudus, Abdul Manan, itu banyak di mana-mana seperti itu ya. Tapi setelah Islam ini tidak lagi menguasai dunia ya, Turki Utsmani sudah runtuh, maka nama-nama itu sudah mulai berubah dan nama-nama itu sudah mulai ngaco ya, muncul nama-nama yang sudah tidak bermakna lagi, padahal nama itu di dalamnya ada doa seperti itu. Anak zaman sekarang itu dikasih nama Rigen, maksudnya apa Pak? Jirigen apa gimana ya? Ngasih nama jangan hanya sekedar keren-keren atau kekinian begitu ya, kasih nama yang punya makna, yang punya arti, supaya anak tersebut ketika membawa nama tersebut dia juga terobsesi dalamnya. Dari sinilah maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama yang bagus itu ada 5 model, 5 tingkatan. Yang paling bagus dari semua nama itu adalah Abdurrahman sama Abdullah. Ini kalau seandainya mau ngasih nama terbaik, ahabbul asma'i ilallah Abdurrahman wa Abdullah. Nama terbaik di sisi Allah itu Abdurrahman dan Abdullah. Makanya jangan heran kalau nama para ulama, kenapa sih namanya Abdullah, Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman, sama semua Pak, yang beda panggilannya aja. Dikarenakan ini dalam rangka ngambil barokah dari nama. Kita pertama-tama menundukkan ya anak kita itu namanya dulu, karena dulu pertama kali iblis turun ke dunia itu yang pengen untuk dikuasai itu persoalan nama. Pada waktu itu Nabi Adam ya, berkali-kali istrinya hamil, Hawa itu hamil, kemudian selalu datang iblis mengatakan, nanti kalau lahir kasih nama seperti yang saya inginkan, dijamin lahir, kalau nggak mau mati di dalam. Akhirnya Nabi Adam, nggak mau saya nurutin kamu, kapok saya, dulu kamu jebak saya keluar dari surga, sekarang kamu suruh saya nurutin lagi. Akhirnya pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam nggak mau nurut dan betul keguguran terus, sampai akhirnya Nabi Adam nggak kuasa, pengen punya anak. Akhirnya iya oke, kamu pengen anak, dikasih nama siapa? Kasih nama ini. Akhirnya kemudian Nabi Adam oke, saya nurut. Kemudian lahirlah anak itu ke dunia dan dikasih nama itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, falamma atahuma sholihah ja'ala lahu syuraka. Tatkala Allah sudah beri dia anak, dia malah berbuat kesyirikan. Itu kisah Nabi Adam ya, seperti disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim. Kemudian nama yang baik setelah Abdullah dan Abdurrahman itu adalah nama yang ada Abdulnya Pak, disambung sama Asmaul Husna. Nah, makanya jangan khawatir kebingungan nyari nama anak begitu ya, Ustaz, nama yang bagus untuk anak saya Asmaul Husna itu 99, anak kita berapa sih? Depannya kasih Abdul, beres. Itu sudah jadi nama paling cakep, kita tundukkan untuk Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul ya, Syakur, Abdul Sobur ya, Abdul Rasid dan seterusnya. Itu nama-nama Asmaul Husna yang 99 itu bisa kita pakai semuanya untuk memberi nama anak kita, depannya kasih Abdul yang artinya adalah hamba. Tapi kayaknya anak-anak zaman sekarang susah Pak. Anak terakhir yang namanya Abdul itu kayaknya lahiran 95 dah ya. Kesini-sini susah nyari nama Abdul itu ya. Tadi zaman sekarang itu nama anak-anak kita itu sudah inspirasinya internasional gitu ya. Jadi sudah, kalau ke sekarang itu ya nama-namanya agak Korea-Koreaan begitulah ya, seperti itu. Sudah nggak ada Abdul lagi zaman sekarang. Banyak nama Abdul Qadir itu anak paling muda umur 30 lah sekarang ya. Abdul Qadir, susah nyari anak zaman sekarang kasih nama Abdul Qadir itu. Nah kemudian nama yang terbaik selanjutnya setelah Abdul disambung dengan Asmaul Husna, nama terbaik selanjutnya adalah nama para nabi. Nama para nabi ya. Nabi Muhammad ketika melihat umatnya banyak yang memakai nama para nabi, maka kata beliau, ulaika yuhibbuna yatasammau bi asma'i anbiya'ihim. Mereka itu suka memberi nama anak pakai nama para nabi. Jadi yang terbaik Muhammad dan Ibrahim ya, terus Rasul Ulul Azmi ya, berarti Musa, Isa, Nuh gitu ya, Ibrahim, Muhammad. Kemudian setelah itu baru nabi-nabi yang lain 25. Makanya kalau ada yang bingung nyari nama anak, apa ada yang punya anak 25 ya, tambah Asmaul Husna 99. Seharusnya orang Islam udah nggak bingung nyarikan nama untuk anaknya itu ya. Nabi itu mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh ya, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Zulkifli, Musa, Harun, Sulaiman, Dawud ya, Ilyas, Ilyasa ya, Yahya, Isa, Muhammad, itu semuanya adalah nama para nabi. Silahkan dipakai. Kata Nabi Muhammad, tasammau bi ismi. Ya, alhamdulillah anaknya Mas Tri diberi nama Muhammad
Aqsa Al-Mauza. Yang paling penting Muhammadnya ini. Ya. Ini berarti ada respect ke Nabi Muhammad. Yang kedua ada respect ke Masjidil Aqsa. Begitu ya. Tentunya seperti itu. Karena nggak mungkin kita memberi nama anak kita kecuali kita pengen mencantumkan di situ. Makanya kita melihat anak-anak yang lahir bulan Agustus dikasih nama Agus, begitu kan ya? Seperti itu. Anak yang cuma satu semata wayang kasih nama Eko, ya kan? Satu. Seperti itu. Itu dikarenakan seringkali dihubung-hubungkan sama itu. Nah, ini kasih nama anak kok Muhammad. Saya yakin inspirasinya Nabi Muhammad. Dikasih nama Aqsa, inspirasinya Masjidil Aqsa. Siapa tahu besok jadi diplomat yang membebaskan Masjidil Aqsa. Ya Rabbal Alamin. Harapan itu ada di dalam nama. Ya. Saya aja nih Pak ya, sama orang tua saya dikasih nama asli ini ya. Ini saya bocoran ini Pak ya. Ini orang nanya gak bakal saya jawab nih. Ya interogasi sama Densus gak akan saya jawab ya. Tapi jenengan saya kasih tahu. Nama saya itu Muryadi. Saya nanya sama bapak saya, Pak ngasih nama kok jelek sih Pak? Gak nyarikan nama yang cakep begitu. Ternyata bapak saya punya harapan dari nama itu. Gini le ceritanya. Jadi dulu di kampung kita ini ada belantik sapi yang kaya raya rojo koyo, itu namanya Muryadi. Lah bapak itu berharap kamu besok itu juga jadi pengusaha kaya, juga bisa seperti dia. Oh Allah, saya pikir nama saya ini nama apa ini ya. Bapak saya ternyata punya filosofinya. Jadi ngasih nama anak Muhammad, saya yakin di dalam hati pasti menginginkan kebaikan-kebaikan dan uswah hasanah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Nah, kemudian yang selanjutnya nama para nabi yang lain. Ya. Jadi kalau seandainya kita ini memilihkan nama yang pas untuk anak-anak kita, sesuaikan. Kita pengen teladan-teladan dari para nabi itu ada semua. Yang sabar seperti Ayub, yang gagah pemberani seperti Daud, yang cerdas seperti Sulaiman, itu semuanya ada. Silahkan dipelajari, buat untuk nama-nama anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah nama-nama para sahabat dan sahabiat. Ya, silahkan kalau pengen mengingat Nabi Muhammad sepanjang hayat, anak kita kasih nama seperti anak-anaknya Nabi Muhammad. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Ya, kalau pengen ingat istri-istri Nabi Muhammad, kasih nama anak-anak perempuan kita, ya, Aisyah, Saudah, ya, Zainab, Sofia, Ummu Habibah dan lain-lain. Ya, Maria dan lain-lain. Kalau kita ingin di keluarga kita ada nama-nama para sahabat, mengenang 4 Abdullah, ulama kebanggaan para sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar. Itu jadikan nama agar menjadi pengingat kita bahwa kita itu memberikan harapan tinggi kepada anak kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu nama orang-orang soleh, Pak. Ya, banyak sekali, entah itu nama ulama, sejarawan, nama para komandan, nama para pemimpin muslim, nama tokoh-tokoh terkenal. Ya, silakan anak kita dikasih nama seperti itu. Ya, itu juga termasuk cara tabarruk kita mengharapkan kebaikan dari nama-nama yang sudah pernah dipakai dan berhasil menelurkan kebaikan. Nah, kemudian yang terakhir, pilihan nama terakhir adalah nama yang artinya baik. Ya, jadi nama itu tolong carikan arti yang baik. Pastikan pilihkan nama apa saja boleh, yang penting artinya baik. Mau pakai bahasa lokal, mau pakai bahasa Arab, silahkan. Pokoknya yang penting artinya baik. Ya, misalkan begini Pak, kalau di Arab itu kan Fauzan, kalau di Jawa itu Bejo Pak, sama aja. Fauzan itu artinya bejo, ya, seperti itu. Jadi nggak masalah kalau masyarakat Jawa ngasih nama anak kok Bejo begitu, oh nggak apa-apa. Itu setara dengan Fauzan dalam bahasa Arab. Ya, kalau di Arab ada nama Aisyah yang artinya selalu hidup. Kalau di Indonesia urip. Ya, jadi kalau ada yang namanya urip, alhamdulillah itu maksudnya didoakan hidup sampai gede, sampai ya tua, bisa menikmati seluruh tahap kehidupan. Atau mungkin barangkali kalau di Arab itu biasanya ada An-Nisa yang artinya perempuan. Kalau orang Indonesia biasanya ada kata Wati belakangnya, ya. Pokoknya kalau yang belakangnya ada Wati, Megawati dan lain-lain ya. Itu kalau di Arab itu berarti entah Khairun Nisa, entah itu Ahsanun Nisa, Ajmalun Nisa, dan Nisa itu kalau diterjemahkan ke bahasa lokal kita jadinya Wati, karena Wati itu perempuan, seperti itu, dan lain-lain. Apalagi kalau ngasih nama anak dengan nama Siti. Zaman sekarang sih susah Pak nyari Siti, ya.
rata-rata ngasih nama anak Siti itu kayaknya ketinggalan zaman begitu. Padahal Siti itu artinya adalah Sayyidati, bahasa Mesir. Logat Mesir kalau baca Sayyidati Siti. Makanya para istri Nabi itu Siti, ya. Artinya adalah, ya, itu artinya orang terhormat di mataku, begitu ya. Kita panggil Siti, makanya Sayyidati Aisyah, Sayyidat Aisyah, Sayyidat Khadijah. Kalau orang Mesir bilangnya Siti Aisyah, Siti Khadijah, dan lain-lain. Karena Indonesia dulu belajar agamanya ke Al-Azhar, Mesir, Madzhab Syafi'i ngambilnya dari Mesir, sampai ke Indonesia nama-nama para sahabiat ada Siti-Sitinya. Nah, orang Indonesia mikir bahwa Siti itu apa sih artinya, begitu ya. Akhirnya kurang populer, Masya Allah. Jadi kita ini ya mau membangun peradaban itu namanya dulu diperindah, dipercakap. Sekarang ini sudah mulai muncul fenomena, muncul nama-nama yang buruk, dan itu adalah bentuk normalisasi. Nasi goreng gila, saya nggak tahu nih, yang beli yang gila, yang jual yang gila, atau siapa sebenarnya. Mau jualan nasi goreng pedas saja tuh ditulisin gila, Pak. Ya, ini normalisasi terhadap istilah jelek. Ya, kalau nggak begitu saya lihat jualan ceker setan, begitu ya. Ya Allah ya Rabbi, mau bilang ceker pedas begitu aja tuh sampai ditulisin setan, sambal iblis, dan lain-lain. Itu normalisasi terhadap hal-hal yang nggak baik, membiasakan diri dengar kata-kata nggak baik, sampai akhirnya jadi tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Itu bahaya. Makanya kita disyariatkan memberi nama yang baik, itu adalah doa, itu adalah kebaikan untuk kita semua. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah wasiat dan juga nasihat dari saya. Mari bersama-sama kita perbaiki nama-nama kita, karena pada hari kiamat nama adalah kebanggaan. Dipanggil Allah di hadapan seluruh makhluk menggunakan nama-nama yang Allah berikan. Mudah-mudahan Mas Rihadi yang memberi nama putranya dengan Muhammad Aqsa Al-Mauza, Allah ijabahi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan segala keinginan dan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa dan memohon kepada Allah mengetuk pintu langit agar Allah berkenan menurunkan keberkahan, rahmat, karunia, dan juga menurunkan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, supaya kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi hayyina wa mayyitina. Allahumma barik lana fi jami'i umurina ya rabbal alamin. Allahumma faqih Muhammad Aqsa Al-Mauza fid din wa 'allimhu at-ta'wil waj'alhu qadatan min qadatil muslimina fil mustaqbal ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna rizqan sabban sabba. Allahumma la taj'al 'aishana kaddan kadda. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzil 'alaina rahmatak. Allahumma anzil 'alaina sakinatak. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyid